Shalom, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Yatasep. Dan kita akan kembali mereaction video TikTok lagi. Dan pada video kali ini ada banyak atau beragam video-video yang akan kita reaction. Oleh sebab itu, mari kita tonton sampai selesai. Video yang pertama ini dari akun Area Aktivis Ribon. Oke, festival makanan haram wisata anti syariah. Oke, ini festival di Solo ya, tentang makanan non halal. Aduh, sungguh di luar nurul ini mah. Kenapa sih ormas keagamaan ini seneng banget ikut campur urusan orang lain? Bro, kota Solo itu kota yang beragam, bukan cuma kota satu agama ya. Dan negara ini juga bukan negara agama, jadi bebas dong. Lagian di spanduknya udah tertulis jelas, festival kuliner non halal ya, non halal. Artinya ya yang boleh kesana ya cuma non muslim gitu loh. Dan ada ormas agama yang keberatan sampai-sampai ngeluarin surat yang mana di surat itu ada himbauan muslim diminta untuk menjauhi festival itu. Dan yang lucunya di bawahnya ada himbauan lagi keberatan atas adanya festival inilah. Ya lucu juga ya. Dia sudah sempat singgung bahwa negara ini bukan negara agama dan kota Solo juga bukan kota satu agama. Jadi harusnya kalau orang yang memiliki di satu agama memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang benar, ya ngapain kita melarang orang lain melakukan segala apapun, entah itu pun mungkin menurut kita mengguncangkan iman kita, ya udah biar aja. Anggap aja itu jadi ujian. Kalau di Kristen ya gitu, kalau banyak orang, contohnya ya, ini contoh aja. Di beberapa sekolah di Indonesia ini ada yang mewajibkan semua siswanya itu harus memakai jilbab. Bahkan di tempat kerja mereka pun mereka juga menggunakan jilbab walaupun mereka bukan orang Islam. Tapi apakah mereka protes? Enggak. Apakah mereka bilang, oh kita sedang diislamkan? Enggak juga. Ya mereka tetap beriman. Mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Biar aja. Itu kan hanya pakaian yang menurut mereka yang menggunakan. Ya udah, kita ikuti aja. Oke, mari kita lanjut pada video berikutnya. Ya Tuhan, jika dia tidak bisa bersamaku, biarlah dia bersamamu. Ini abang ini diam ya. Tuhan, kalau dia tidak bisa bersama aku, biarlah dia bersamamu. Artinya itu ya kembali ke pangkuan Bapa. Tapi ini hanya gimmick mereka aja ya. Orang Kristen tapi kok ikut nyuan Banten sih? Pasti nanya ya kalian. Nah kalau memeku pasti jawab, emang kenapa kalau ikut nyuan Banten? Nggak boleh orang Kristen ikut bantuin nyuan Banten. Kan yang penting nggak ikut sembahyangnya. Jadi ya nggak apa-apa lah, sah-sah aja itu. Karena nyuan Banten itu tuh hitungannya pure membantu. Kalau ikut ngayabin, nah itu baru namanya ikut sembahyang. Kalau ngayabin, aku pasti nggak ikut dan nggak ada yang nyuruh aku ikut. Nyama-nyama di Banjar tuh udah paham lah itu. Pokoknya kami di sini, di Banjar sini, hidup saling mengerti, toleran, dan berdampingan penuh damai. Hari ini nih ceritanya aku ikut ngayah dan pertama kalinya nyuwun Banten dari rumah duka ke Setre yang jaraknya kira-kira 1 kilometer deh atau 15 menit jalan kaki. Siapa aja yang bertugas nyuwun Banten, yaitu kami yang berada di tempekan yang sama dengan keluarga yang berduka. Terus tempekan yang lain tugasnya bersih-bersih. Jadi mereka lah yang membantu keluarga membersihkan di area rumah dan bersih-bersih di area Setre saat upacara penguburan berlangsung. Kami, semua anggota Banjar, hari ini mengantarkan kepergian Pekak Jangkun yang rumahnya di ujung Gangku. Kami yang membawa Banten ini berjalan beriringan di barisan terdepan, diikuti dengan iringan jenazah, gong, dan anggota Banjar lainnya. Motor-motor dan mobil yang mau lewat, minggir dulu ya. Nah, setibanya di Setre, kami-kami yang ada di satu tempekan ini harus menunggu hingga upacara penguburan selesai, yakni setelah jenazah atau layon diuruk tanah, serta menunggu prosesi sembahyang keluarga selesai. Barulah saat itu kami yang tempekannya sama ini boleh pulang. Dan tak lupa membawa kembali alat-alat yang tadinya disuwun dan dipakai mewadahi Banten-Banten itu. Alat-alat ini nih disimpan lagi di Balai Banjar untuk nanti diambil jika ada keperluan. Ini satu hal yang menarik juga ya. Mereka tidak bersatu agama tapi justru mereka membantu dan itu bagus ya. Justru beda dengan yang sebelumnya tadi. Bukan mereka yang terlibat, bahkan udah ditulis non halal tapi mereka malah nggak mau itu ada gitu loh. Tapi ini bagus dengan toleransi yang luar biasa. Yang penting kan tidak ikut sembayangnya mereka.
Jadi itu bagi saya satu toleransi yang perlu terus ditingkatkan di tengah-tengah negeri ini. Mari kita lanjut pada video berikutnya. Firman Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang diri saja. Karena kamu udah tahu firman, kamu mau ngelawan firman Tuhan. Atau besok jemput aku ke gereja ya. Firman Iya, thank you. Ini dari Catherine ya. Mari kita lanjut pada video berikutnya. Saya sengaja mute audionya ini, tapi ini hanya slide foto, saya baca aja untuk kita. Puji Tuhan, hari ini satu jiwa Tuhan menangkan. Shani Puspita seorang muslimah asal Padang. Hari ini dia membuka hati untuk Tuhan Yesus. Oh berarti ini ibunya ya, yang ibu-ibu ini. Ini dikasih Alkitab ya kalau nggak salah itu. Puji Tuhan, ini luar biasa. Berarti dia asal Padang dan luar biasa. Akhirnya dia menjadi orang percaya. Yang bagusnya ini ada di komentar ini. Puji Tuhan, saya juga asal Minang, sudah jadi pengikut Yesus sejak tahun 1991. Berarti udah 31 tahun. Mari kita lanjut pada video berikutnya. Kalian bisa nonton juga. Saya kurang tahu ini di mana. Nanti kalian bisa komen di kolom komentar. Ini di daerah mana? Ini dalam rangka apa? Dan kenapa banyak mereka yang beragama Muslim? Ya, menurut saya ya, walaupun tidak ada keterangannya, tapi mereka beragama Muslim. Mereka yang memakai jilbab dan juga bapak-bapak pakai peci. Tapi saya nggak tahu seberapa banyak mereka yang beragama Muslim di situ tadi. Tapi kalau ada yang komen, ada yang tahu, silakan komen di bawah. Tapi bagi saya ini suatu hal yang luar biasa jika memang benar mereka adalah orang-orang Muslim. Luar biasa. Kenapa saya mengatakan hal yang demikian? Ini toleransi juga yang sangat bagus. Artinya ya mereka juga ikut menyanyikan lagu rohani, dan itu suatu hal yang sebenarnya agak sulit loh dilakukan oleh teman-teman Islam juga. Saya nggak tahu ya apakah memang ada larangannya, tapi ya kalau mereka bisa melakukan hal demikian, tentu itu membuat ya toleransi yang cukup bagus. Sama halnya tadi seperti orang Kristen, walaupun mereka tidak beragama Islam dan mereka pakai jilbab, ketika itu aturan di sekolah, di tempat kerja dan beberapa hal lainnya. Luar biasa. Mari kita lanjut pada video berikutnya. Ya luar biasa ya, mereka memuji Tuhan. Kalau nggak salah ini akunnya Pak Daniel ya, yang pernah saya reaction pada beberapa bulan yang lalu ya. Dia pakai, saya nggak tahu bapaknya apakah dia pendeta, tapi dia pakai baju ya seorang tukang ojek online, dan dia menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan ketika dia sedang di pangkalan gitu. Dan ini di GSJA Maranatha ya, ada di keterangannya di akunnya. Jadi kalian juga bisa nonton nanti di akunnya Pak Daniel Zebaut. Oke. Mari kita lanjut pada video berikutnya. Halo teman-teman, shalom. Jadi saya mau bilang berhenti khawatir.
berhenti bimbang, berhenti merasa takut dalam kehidupanmu atau apa yang Anda harapkan hari ini. Tapi percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya, dan tidak pernah membuat kita menyesal. Itu Tuhan kita. Tetap semangat, Tuhan berkati. God bless. Ya, ini dari Kamikil Tabuni Official 93. Luar biasa ya. Kakak ini terus menjadi berkat. Dia menjadi berkat lewat video-videonya. Dia menyampaikan kalimat-kalimat motivasi, renungan singkat, firman Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Kamikil Tabuni. Mari kita tetap menjadi orang yang tetap teguh di dalam Tuhan dan berpengharapan di dalam Tuhan. Next. Aku sempat kecewa sih, festival kuliner non halal ini sempat tutup di hari pertama. Tapi akhirnya semua dapat terselesaikan dengan baik dan kembali buka di hari kedua. Festival non halal seperti ini sebenarnya bukan yang pertama kali loh di kota Solo. Dulu tuh baik-baik aja, nggak ada kendala. Menurutku ya, namanya makanan ya kita itu harus bisa toleransi. Tidak bisa menjatuhkan salah satu jenis makanan. Tapi ya udahlah ya, yang penting semua udah terselesaikan dengan baik. Dan para pecinta kuliner babi bisa kembali mencicipi kuliner-kuliner babi dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari sate babi, nasi campur babi, dan bakmi babi. Pokoknya semua komplit deh ada di sini. By the way, festival kuliner non halal ini diadakan dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Juli di Solo Paragon Mall. Harapanku semoga festival seperti ini kedepannya masih terus diadakan di kota Soloku tercinta. Dan salam toleransi. Oh, berarti ini dari akun yang berbeda ya. Ini dari akun kuliner. Oke. Oh, berarti dia ini seorang YouTuber mungkin ya. Dia tadi sempat mengatakan bahwa di hari pertama tutup. Jadi saya belum terlalu mengikuti tentang festival non halal, kuliner non halal ini ya. Kasusnya seperti apa? Tadi sempat disinggung di video yang pertama bahwa ada yang keberatan, ormas keberatan, dan mungkin itu jadi penyebabnya. Dan pada akhirnya berjalan dengan baik di hari kedua sampai hari berikutnya, sampai tanggal hari ini ya, terakhir ya. Dan bagi saya ya, ini hal-hal yang sah-sah aja sebenarnya, nggak masalah. Tadi di kolom komentar saya sempat baca bahwa ada orang yang bilang, mungkin saya yakin yang berkomentar itu dia orang Islam. Dia bilang, ya udah, kenapa kita harus ganggu mereka? Biar aja mereka. Yang penting kita jangan hadir di situ. Yang penting di mallnya ya kita hadir, tapi untuk di kulinernya jangan kita hadir. Dan saya rasa itu komentar yang bagus ya. Maksudnya jangan kita membuat sesuatu atau yang di luar agama kita tutup, kita kacau balaukan. Sedangkan mereka kan nggak sedang mengganggu kita sebenarnya. Justru kita yang merasa terganggu. Baik, terima kasih untuk kalian yang masih stay untuk menonton sampai habis video reaction kali ini. Terima kasih untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan mereaction beberapa video-video lagi pada video-video berikutnya. Dan bagi kalian yang suka nonton TikTok, silakan tag akun saya Yata_official jika kalian menemukan video-video rohani yang layak untuk kita reaction. Mungkin juga ada konten-konten yang menarik, renungan singkat, ya silakan tag aja di akun saya, kita bisa reaction pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.